Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Sekarang hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Inilah bukti fisik pertumbuhan cabai tanpa mulsa di usia 40 hari setelah tanam. Untuk pertumbuhan memang tidak sama rata ya, ada yang pertumbuhannya cepat, ada juga yang lambat. Karena saat proses semai waktunya juga tidak sama, berbeda kurang lebih 5 hari dari bibit pertama dan kedua. Untuk cara semai cabai sudah saya bagikan tutorialnya di link ini ya. Selain itu, cabai rawit yang saya tanam ini tidak sama, ada dua jenis rawit. Yang pertama jenis rawit setan yang saya beli dari kemasan plastik biasa. Kemudian yang kedua jenis rawit lombok yang saya beli berkemasan segel pabrikan. Di usia 40 hari setelah tanam, cabai rawit tanpa mulsa ini sudah di fase awal pembungaan. Ada juga beberapa tanaman yang sudah masuk di tahap awal pembuahan. Dan sudah terbukti ya, hasil oplosan pupuk yang saya gunakan lebih cepat dalam pembentukan bunga dan buah. Dan bisa dibilang 99% setiap bunga tidak rontok dan menjadi bakal buah, meskipun tanaman diguyur hujan setiap hari. Nanti akan saya buatkan dalam video terpisah dari oplosan pupuk yang saya gunakan. Dan saya akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Jika hasilnya memuaskan, maka akan saya publikasikan dan bisa menjadi sebuah referensi untuk para sahabat. Di konten perawatan cabai rawit tanpa mulsa usia 30 hingga 40 hari setelah tanam kali ini, durasinya lumayan panjang ya, karena setiap kegiatan saya jelaskan secara lengkap dan detail, mulai dari cara pencegahan daun keriting, cara seleksi tunas yang sehat dan tidak, dan pembahasan penting lainnya. Sebelum masuk ke tahap perawatan cabai tanpa mulsa di musim penghujan dari usia 30 hingga 40 hari setelah tanam, saksikan cuplikan video berikut ini. Halo kawan, sekarang hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Sore ini di usia ke 31 hari setelah tanam akan dilakukan spray menggunakan pupuk daun ya dari merek dagang Gandasil Daun dengan ditambahkan pestisida dari golongan B berbahan aktif pentoat 600 gram per liter. Di usia 31 hari setelah tanam akan dilakukan spray menggunakan pupuk daun ya dari merek dagang Gandasil Daun dengan ditambahkan pestisida dari golongan B berbahan aktif pentoat 600 gram per liter. Untuk dosis pemakaian dari 4 liter air menggunakan Gandasil Daun ini sebanyak kurang lebih 1,5 sendok teh. Kemudian untuk insektisida kurang lebih sebanyak 5 mili. Di musim hujan, hama yang sering menyerang adalah ulat daun, sehingga tidak cukup jika hanya menggunakan satu jenis insektisida saja. Harus digunakan dua jenis insektisida dengan bahan aktif yang berbeda. Alasannya, jika hanya digunakan satu jenis insektisida saja, maka hama tersebut akan lebih kebal terhadap obat yang digunakan, sehingga obat yang digunakan tidak mempan lagi. Untuk mengatasi hama-hama tersebut lebih kebal, gunakan dua jenis insektisida dengan bahan aktif yang berbeda dan digunakan pemakaiannya dengan cara bergantian setiap minggunya.
Oke kawan, untuk kegiatan di 31 hari setelah tanam hanya dilakukan satu kegiatan ya, yaitu penyepraian gandasil daun dan insektisida berbahan aktif pentoat 600 gram per liter. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Halo kawan, sekarang hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Jadwal saya di hari ini akan dilakukan spray kalsium ya, yang mana usia cabai tanpa mulsa ini sekarang sudah 33 hari setelah tanam. Dan terlihat sudah keluar cabang Y, juga sudah muncul tanda-tanda bunga ya, seperti ini. Untuk pemberian kalsium di usia 30 hari setelah tanam ke depan akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Dan di rolling dengan unsur hara yang memiliki kandungan unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Nanti akan saya buatkan dalam konten terpisah dan akan dipublikasikan dari pupuk yang saya gunakan. Dan alhamdulillah ya, baru saja selesai penyemprotan langsung turun hujan. Syukuri saja apa yang terjadi karena semua ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Sekarang hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Dikarenakan kondisi tanaman sudah muncul tanda-tanda bunga seperti ini, maka akan diseprai menggunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Saya sedang uji coba menggabungkan pupuk yang memiliki kandungan unsur fosfat dan kalium, kemudian dimix dengan organik cair yang saya buat dan diaplikasikan dengan cara spray. Nanti akan saya buatkan dalam konten terpisah dan akan dipublikasikan dari pupuk yang saya gunakan. Itu pun jika oplosan pupuk yang saya gunakan ini memiliki hasil kualitas bagus terhadap pertumbuhan cabai tanpa mulsa di musim hujan. Oke kawan, untuk kegiatan di 34 hari setelah tanam hanya dilakukan spray dengan pupuk yang memiliki kandungan unsur fosfat dan kalium yang dimix dengan organik cair. Baik, kita ketemu di hari esok di usia 35 hari setelah tanam, proses penyepraian fungisida dan pencegahan daun keriting tahap 2. Halo kawan, sekarang hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Jadwal saya di pagi ini akan melakukan penyepraian fungisida yang dimix dengan insektisida untuk pencegahan daun keriting tahap kedua. Sebenarnya jadwal penyepraian fungisida dilakukan setiap hari Sabtu ya. Dikarenakan di hari Sabtu kemarin hujan turun terus-menerus sehingga jadwal penyepraian saya majukan di hari ini di hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Alhamdulillah cuaca di Minggu pagi ini sangat terlihat cerah sehingga akan dilakukan penyepraian di pagi ini. Karena jika dilakukan penyepraian di sore hari ditakutkan juga adanya hujan ya. Untuk penjelasan cara pemakaian fungisida yang tepat akan saya jelaskan nanti di konten berikutnya atau part 6. Karena jika saya jelaskan di video ini waktu dan durasi juga terlalu panjang ya, sehingga akan saya buatkan dalam video terpisah. Untuk pencegahan daun keriting, saya lakukan penyepraian setiap 3 hari sekali mengikuti pertumbuhan tanaman.
Semakin usia tanaman dewasa dan banyak tumbuh daun muda pada setiap tunas, maka semakin rentan terhadap serangan hama trips. Untuk pencegahan daun keriting, di tahap pertama saya gunakan insektisida berbahan aktif pentoat. Kemudian di tahap kedua hari ini saya gunakan insektisida tepung berbahan aktif limidacloropid. Dari kedua insektisida ini sama-sama memiliki cara kerja secara kontak dan lambung. Kemudian untuk fungisida yang saya gunakan kali ini berbahan aktif yang berbeda dari sebelumnya, yang mana pemakaiannya digunakan secara bergantian atau di rolling setiap minggunya. Dan penting untuk kawan ketahui bahwa jangan sembarang menggunakan jenis fungisida tanpa mengetahui bahan aktif dan cara kerja dari masing-masing fungisida tersebut. Jika kita menggunakan dua jenis fungisida meskipun bahan aktifnya beda tapi cara kerjanya sama, maka hal tersebut tidak akan ada efek perubahan atau tidak membuat imun tanaman lebih kebal dari serangan penyakit. Maka kita akan berspekulatif atau berpikiran bahwa jenis fungisida dengan harga mahal pun tidak ada reaksi atau membuat tanaman tidak ada sembuh meskipun sudah di rolling pemakaiannya. Padahal kita sendiri yang kurang paham atau salah dalam penggunaan fungisida itu sendiri. Untuk fungisida yang saya gunakan kali ini berbahan aktif carbendazim 6,2% dan mancozeb sebanyak 73,8%. Untuk dosis pemakaian saya gunakan sebanyak 1,5 sendok teh tiap 4 liter air yang digunakan. Lalu untuk insektisida yang saya gunakan untuk pencegahan daun keriting tahap kedua berbahan aktif limidacloropid untuk dosis 1 sendok teh tiap 4 liter air. Baik kawan, untuk jadwal saya hari ini di usia 36 hari setelah tanam hanya dilakukan penyepraian fungisida secara kontak dan sistemik ditambah dengan insektisida kontak dan lambung untuk pencegahan keriting tahap kedua. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Cuaca di minggu siang ini terlihat panas sehingga akan saya manfaatkan untuk menyeleksi tunas dari setiap pohon. Tunas yang akan saya rawat dari setiap pohon kurang lebih 3 hingga 4 tunas.
Pagi ini cuaca sangat cerah ya. Sekarang hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Jadwal saya di hari ini akan melakukan penyepraian kalsium di usia 38 hari setelah tanam. Kemarin hari Senin hujan turun dari siang hingga malam hari ya, sehingga terlihat bekas genangan air di setiap bedengan. Jika bedengan tidak selalu saya perbaiki, maka lama-kelamaan bedengan ini akan tergerus oleh air hujan. Untuk dosis yang digunakan 1 sendok makan tiap 4 liter air yang digunakan. Dengan seperti biasa ditambahkan perekat, penembus, dan pembasah. Dikarenakan kalsium ini berbahan alkalis, sehingga setiap pemakaiannya dilakukan secara tunggal atau tanpa dicampur dengan pestisida lainnya. Untuk jadwal penyepraian kalsium sudah saya tetapkan ya, setiap 1 minggu sekali dan setiap hari Selasa. Oke kawan, kita ketemu di hari esok di usia 39 hari setelah tanam, penyepraian insektisida untuk pencegahan daun keriting tahap ketiga. Sekarang hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Jadwal saya di pagi ini akan melakukan penyepraian insektisida berbahan aktif pentoat 600 gram per liter, bertujuan untuk pencegahan keriting tahap ketiga. Untuk usia cabai tanpa mulsa ini sekarang sudah 38 hari setelah tanam. Kedua insektisida yang saya gunakan tidak hanya untuk pencegahan keriting yang diakibatkan oleh hama thrips, tapi kedua obat ini memiliki kemampuan untuk mengatasi hama yang lain ya, seperti kutu, ulat, belalang, lalat, dan hama lainnya. Saya aplikasikan kedua obat ini setiap 3 kali sehari ya, atau 2 kali dalam seminggu, dan digunakan secara bergantian atau di rolling pemakaiannya. Untuk harga dari kedua insektisida ini bisa dibilang relatif murah ya. Harga dari Apidor ini kurang lebih Rp28.000 kemasan 100 gram. Lalu untuk insektisida Darmasan kurang lebih Rp30.000 kemasan 100 ml. Oke kawan, untuk kegiatan di 39 hari setelah tanam hanya dilakukan penyepraian dengan insektisida berbahan aktif pentoat 600 gram per liter. Tujuannya untuk pencegahan keriting tahap ketiga. Oke, kita ketemu di hari esok di usia 40 hari setelah tanam, proses pemupukan. Untuk jenis pupuk yang digunakan di usia 40 hari setelah tanam menggunakan pupuk Ponska subsidi ya, dengan ditambahkan sedikit NPK 1616 dan pupuk mikro fertilizer. Pada pupuk Ponska bersubsidi ini terdapat unsur hara es atau sulfur sebanyak 10%, sehingga unsur es tersedia kebutuhannya untuk tanaman. Untuk takaran yang digunakan kurang lebih 2:1 ya, 2 bagian Ponska subsidi, 1 bagian NPK, dan 2 sendok makan untuk pupuk mikro fertilizer. Untuk takaran saya kurangi dosisnya menjadi kurang lebih 200 ml per tanaman. Bukan tanpa alasan ya kenapa saya menaikkan dosis pupuk dan menurunkan takaran tiap tanaman. Semua itu sudah saya pertimbangkan mulai dari kandungan nitrogen dan juga keadaan cuaca. Mengingat cuaca sekarang ini musim penghujan, sehingga harus ekstra hati-hati dan penuh perhitungan dalam pemberian pupuk. Baik itu pupuk makro maupun mikro. Karena jika kita tidak hati-hati dan sembarang dalam pemberian pupuk dan penggunaan jenis pestisida, maka akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Karena mengingat
cabai yang saya tanam tanpa mulsa, jadi memiliki sebuah resiko yang cukup tinggi. Cuaca di sore ini terlihat sangat cerah ya. Oke kawan, itulah informasi seputar perawatan cabai rawit tanpa mulsa di musim penghujan, mulai dari usia 30 hingga 40 hari setelah tanam. Untuk perawatan cabai rawit tanpa mulsa di usia 40 hari setelah tanam ke depan akan dimuat di konten berikutnya atau part 6. Jangan lupa dukung channel ini agar terus maju dan berkembang dan saling berbagi manfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena sebaik-baiknya orang diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.